Balik lagi bersama saya, The Power of CEO Pengangguran. Buat teman-teman yang merasa nganggur bisa kabarin saya, biar kita bisa nganggur bareng. Nanti sama-sama kita pecahkan masalah pengangguran. Karena kalau ingin bertemu saya agak susah, karena jadwal nganggur saya bentrok. Bahkan saya mau usul ke pemerintah, kalau bisa dalam 1 minggu itu ada 10 hari. Karena 7 hari ini udah nggak bisa buat saya. Karena itu tadi, nganggur saya aja bentrok. Makanya saya mau minta tambah 3 hari lagi. Jadi 1 minggu ada 10 hari. Buat jadwal nganggur berikutnya. Seperti itu. Oke, think keras. Oke, Bang Adri, balik lagi ke masih tentang negara kita yang agak ya begitu dah. Saya akan membahas kali ini September hitam. Karena di bulan September ini banyak sekali kasus-kasus yang menurut saya harus diselesaikan. Contohnya kasus para demonstran yang muncul di bulan September. Kasus aktivis kita yang meninggal pada bulan September, almarhum Munir. Dan kasus-kasus lain yang terjadi di bulan September. Menurut pandangan Bang Adri nih, September ini kenapa bisa banyak kasus? September banyak ya yang kejadian di September itu ya. Ada apakah dengan bulan September itu? Kayaknya kalau dilihat secara ini, secara global tuh ya. Secara global, RCTI, Trans berarti enggak? enggak. Itu di dalam TV semua. Kita kan di luar TV. Oh iya, berarti secara global tuh secara luas ya, gitu ya. Bahasanya yang bener dong. Secara internasional. WTC September juga ya nggak sih? WTC itu apa, Pak? WTC. BTC. WTC. Apa tuh? Yang gedung. Udah. WTC itu apa? Gedung kembar yang ditabrak pesawat tuh WTC. Oh ya, oke. Lanjut nih. Kayaknya itu tadi nggak usah dipotong deh. Iya. Nggak usah dipotong. Berarti nggak usah dipotong. WTC itu gedung kembar. Ditabrak. Di mana adanya lokasinya? Amerika. Oh, Amerika. Ditabrak oleh kucing. pesawat jeder. Ya. Itu juga September. Terus pembantaian PKI September. Meninggalnya demonstran juga September. Baru-baru ini lapas terbakar 41 orang. Itu juga turut berduka cita ya kepada keluarga. Semoga diberikan tempat terbaik. Amin. Terus yang viral apa tuh? Di dalam TV yang viral masa nggak tahu kan terjadi September juga. Apa tuh? Yang masalah pelecehan seksual di sebut jangan sebut KPI. Oh iya, KPI kan terjadi di September. Makanya kita membahas mencuatnya di September ya. Mencuatnya di September. Nah, maksud saya ada apa ini dengan September ini? Makanya kita bisa jadikan ini September hitam gitu. Karena banyak sekali Pak korban-korban yang terjadi itu di bulan September. Menurut Bapak nih bagaimana kejadian ini? Dihapus aja September ya? Dihapus. Atau Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober. Iya. Berarti dalam setahun ada 11. Orang kayak tadi minta sehari kalau bisa ya karena nggak dihapus pun kasusnya nggak pernah selesai. Gimana dong? Iya kan? Benar sih Pak. Iya, percuma kita ngerayain September hitam. Cuma dipakai pada saat pemilu aja. Katanya mau menegakkan keadilan HAM. Mana sampai sekarang? HAM, hak asasi manusia. Bukan hak asasi monyet lo ya. Oh iya, bukan. Kalau monyet mah iya, gitu kan. Mereka hidup di hutan aja tetap hidup. Iya, gitu kan. Tapi persoalannya
September ini cuma sebatas jadi peringatan bahwa ada pembantaian 30 SPKI, ya kan? Munir, almarhum Munir. Itu cuma sebatas peringatan aja, dan kadang-kadang cuma menjadi jualan politik aja. Jadi makanya daripada kita cuma mengingat doang tanpa eksekusi, hapus Septembernya. Toh kemarin juga Bukan kasusnya berarti, Pak? Bukan kasusnya. Kasusnya itu harus tetap diperingati. Oh, harus tetap diperingati. Iya. Jadi bulannya aja yang dihapus. Bulannya aja dihapus. Bukan solusi menurut saya. Karena yang saya pikirkan itu bulannya harus tetap ada. Kasusnya juga harus diselesaikan gitu. Kenapa? Karena orang akan semakin bertanya-tanya kepada pemerintahan kita, Pak. Kenapa hanya memperingati September hitam tapi tidak dibahas kasusnya? Contohnya almarhum Munir kenapa bisa meninggal? Apakah dia bersuara untuk menegakkan HAM? Makanya dia meninggal, atau di apa tuh? Gitu. Semprot. Atau apa tuh? Gitu. Apa kan tuh? nggak ada yang tahu juga. Ya, itu bahasa kita aja. Bahasa kita aja. Takutnya ntar kalau saya ucapkan ntar saya kena juga. Gitu kan. Saya takut juga, Pak. Kalau di rumah emak belum makan itu masalahnya. Ngeri juga kan. Apakah karena dia membela keadilan, ataukah dia menegakkan HAM, makanya akhirnya dia meninggal? Maksud saya itu harus kelar, Pak. Karena di dunia kita ini masih mempertanyakan, Pak. Sering kok, Pak, di September itu banyak mahasiswa yang demo di depan lampu merah, memperingati almarhum Munir, September hitam, gitu-gitu kan. Maksud saya, ketimbang setiap September harus seperti itu, kenapa nggak dibahas saja? Kenapa Munir bisa meninggal? Kenapa Munir tiba-tiba hilang? Kenapa Munir tiba-tiba nggak ngasih kabar? Kenapa kasus ini tidak dibahas saja gitu kan? Apakah para aktivis-aktivis kita yang sekarang bersuara, apakah nanti akan seperti almarhum? Kan jangan sampai gitu, Pak. Kalau aktivis-aktivis kita semakin lama, terlama-lama meninggal, lama-lama kita nggak punya generasi, Pak. Nggak punya regenerasi aktivis kita. Ya, regenerasi pendukung kan yang lahir kan. Regenerasi buzzer rupiah. Oh, itu generasi ya cebong yang ke depan berubah jadi kodok. Generasi kampret yang kemudian jadi Batman ke depan. Ada generasi. Ya, menurut saya apakah tujuan aktivis-aktivis yang akan datang ini, Pak? Aktivis-aktivis yang akan nggak datang mungkin itu, dong dia tujuannya ingin seperti almarhum Munir, kan nggak mungkin. Ya, jadi pastikan apa dia ingin jabatan atau apa. Karena yang kalau kita lihat di TV, para aktivis-aktivis ini sangat-sangat galak-galak gitu, Pak. Seakan-akan dia pengen jabatan gitu. Dulu Budiman Sujatmiko galak. Akhirnya jadi dulu Fajrul Rahman galak. Aktivis tuh ya? Iya. Dulu Fahri Hamzah galak. Dulu Fadlizon galak. Sekarang dulu Adiana Pitupulu galak. Sekarang semenjak menjabat Bismillah komisaris. Jadi menurut Bapak semenjak menjabat nggak galak gitu ya? Enggak, maksudnya mereka Bismillah komisaris. Bismillah komisaris. Ya karena kalau ngelihat aktivis-aktivis kita yang sekarang tuh saya kurang gitu, Pak. Kenapa tuh? Kurang effort gitu. Karena menurut saya tujuan aktivis tuh bukan untuk menjadi jabatan. Ya, tapi bahkan Gus Dur dulu pernah menanyakan kepada almarhum Munir, untuk apakah kamu mau saya jadikan jaksa agung untuk menyelesaikan HAM, kasus HAM. Tapi Munir cuma bilang satu kalimat aja, Pak. Apa tuh? Karir tertinggi seorang aktivis bukanlah jabatan, tapi mati, ting keras.